Bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ke-539 yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-hujaj wal ummar wafdullah. Sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, mereka semua adalah tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah itu tamunya Allah, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika ada orang yang gak berangkat umrah dan gak melaksanakan ibadah haji padahal mereka mampu, lalu kemudian mereka berkata, oh saya kan belum diundang sama Allah. Hati-hati. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah tetamu Allah. Tetapi bukan berarti apabila ada orang yang memiliki harta, dia mampu melaksanakan haji dan umrah tapi tidak melakukannya, lalu kemudian dia berdalih, saya kan belum diundang sama Allah. Maksudnya tetamu Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Tetapi ada orang-orang yang Allah karuniakan harta, mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, akan tetapi tidak tergerak hatinya untuk datang berziarah ke Makkah wal Madinah. Kenapa? Karena mereka bukan tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau jadi tetamu Allah, kita mesti banyak rindu untuk datang ke Makkah wal Madinah. Kita mesti ingin di dalam hati kita itu punya keinginan yang besar untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena yang namanya taufiknya Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan khususnya kepada orang-orang pilihan. Setiap kita yang telah memeluk agama Islam, maka kita telah memiliki hidayah. Setiap kita orang muslimin wal muslimat, maka kita telah memiliki hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam keadaan memeluk agama Islam, maka hidayah itu sudah ada pada diri kita. Akan tetapi yang belum dapat adalah taufiknya Allah. Makanya di dalam Quran 30 juz itu kalimat taufik hanya ada pada satu ayat. Wa ma taufiki illa billah. Sesungguhnya taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Pemberian dari Allah kepada hambanya sehingga hamba itu bisa melakukan ibadah, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tapi ada orang yang udah dapat hidayah, dia memeluk agama Islam, Allah kasih hartanya banyak, tapi nggak berangkat haji, tapi nggak berangkat umroh. Padahal linknya ada, uang dia punya, waktu juga ada, tapi nggak bisa berangkat. Kenapa? Nggak dapat taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berharap, minta sama Allah agar Allah karuniakan taufiknya kepada kita, agar kita bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti banyak orang yang walaupun dia tidak punya harta, bahkan tidak punya uang untuk bisa berangkat menunaikan ibadah umroh ataupun haji ke Makkah, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kepadanya taufik sehingga semuanya menjadi mudah. Saya teringat perkataan daripada murabi arwahana Sayyidil Walid Al-Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah taala wa ra'ah. Kata beliau, innallaha ta'ala idza ahabba abdan al khaira hayya'alahu asbabah. Kata Habib Umar, beliau katakan sesungguhnya seseorang itu kalau Allah kendaki dia melakukan kebaikan, maka Allah juga akan mudahkan fasilitas untuk sampai kepada kebaikan tersebut. Kata murabi arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Apa kata beliau? Idza aradallahu bika khairan hayya Allahu laka asbabah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu melakukan kebaikan, melakukan ibadah, melakukan taat, apapun jenis ibadah dan taatnya, maka Allah pasti akan mudahkan hamba tersebut untuk melakukan ibadah tersebut. Allah siapin fasilitasnya, Allah siapin medianya, Allah mudahin buat bisa melakukan ibadah tersebut dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah agar Allah mudahkan kita menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita
menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji ke Makkah, bisa menjumpai dan menziarahi baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Nabawi Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hujaj wal umar wafdullah. Orang yang melaksanakan haji dan umrah tamunya Allah. Yu'tihim masa'alu. Apa saja yang mereka minta Allah akan berikan. Wa yastajibu lahum ma da'au, dan Allah akan mengabulkan apa yang mereka mohon. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin, dan Allah akan gantikan 1 dirham yang telah mereka keluarkan untuk ongkos berangkat haji ataupun umrah diganti dengan 1 juta dirham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat mereka keluarkan 1.000 rupiah, Allah balas dengan balasan yang tidak terhingga, tidak ada batasannya. Allahu Akbar. Makanya nikmat kalau kita niatnya insya Allah karena Allah, Allah mudahin. Tapi banyak juga orang yang niatnya enggak karena Allah, makanya Allah susahin. Ada orang yang berangkat haji niatnya pengen dipanggil Pak Haji atau pengen dipanggil Bu Haji. Karena malu, seangkatannya dia selintingannya udah haji semua. Masa gua belum? Kontrakan gua banyak, juragan angkot, masa gua nggak bisa pergi haji? Malu apa kata orang? Tuh, kadang kalau dipanggil namanya ngomel. Lu tahu gua kan udah pergi haji 3 kali. Lu panggil gua dong Pak Haji, jangan main panggil nama doang. Oh, kadang ada yang ngotot ngambek begitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Hati-hati orang yang menunaikan ibadah haji ataupun umroh karena tujuan dunia, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita ada rezeki, niat daftar, insya Allah Allah mudahkan. Allah berikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Saya teringat satu pesan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan bagi kita. Kata Rasulullah, man kana lahu zadun aw rahilatun falam yahujja fala alaihi illa an yamuta yahudiyan insya'am nasronian. Di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali wal-Haddad, beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man malaka zadan aw rahilatan falam yahujja fala alaihi illa an yamuta yahudiyan insya'a nasranian. Siapa orang yang memiliki bekal untuk melaksanakan ibadah haji, dia punya ongkos buat melaksanakan ibadah haji, dia punya ongkos buat pulang lagi ke kampung halamannya, dia punya ongkos buat bekal selama dia melaksanakan ibadah haji, dia punya uang untuk ditinggalkan untuk istri dan anak-anaknya yang wajib dia nafkahkan selama dia melaksanakan ibadah haji, tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka nanti khawatir Allah matikan dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, mati dalam keadaan di luar Islam. Kalau sudah mati dalam keadaan di luar Islam, khalidina finari jahannam, bakal kekal di neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Rasulullah, orang yang Allah karuniakan luas rezekinya, banyak hartanya, maka sunnah untuk melaksanakan ibadah haji 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Ibadah haji kan adalah ibadah yang menjadi rukun pondasi Islam, wajib bagi kita melaksanakan apabila kita punya kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan, maka kita nggak diwajibkan. Tapi bagi orang yang punya keluasan rezeki, walaupun dia sudah menggugurkan kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya 1 kali, maka bagi orang yang luas rezekinya, banyak hartanya, disunahkan 5 tahun sekali untuk datang melaksanakan ibadah haji. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemudahan.